Pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Halo Sobat Krons, selamat datang di channel Kronik Krons. Bulan Agustus merupakan bulan yang istimewa bagi tanah air kita. Ya, tiap tanggal 17 Agustus, seluruh masyarakat Indonesia memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai warga yang cinta tanah air, kisah mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia mungkin sudah biasa kita dengar di bangku sekolah. Namun siapa sangka, di balik momentum yang bersejarah bagi bangsa ini ternyata menyimpan kejadian-kejadian unik yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Berikut adalah 7 kejadian unik di balik kemerdekaan Indonesia yang telah dirangkum Kronik Krons. Walau kemerdekaan merupakan hari yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, nyatanya upacara hanya diadakan dengan sangat sederhana. Ketika pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia, tiang bendera yang digunakan terbuat dari bambu yang disiapkan hanya beberapa menit sebelum pembacaan teks proklamasi. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di Rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Sesaat setelah Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mikrofon yang digunakan oleh Insinyur Soekarno ketika membacakan teks proklamasi tersebut juga merupakan curian dari stasiun radio milik Jepang. Saat itu, bendera dinaikkan dan dikibarkan oleh barisan pelopor yang dipimpin oleh Komandan Peta, Sodanko Latif Hendraningrat pada tiang bambu yang diberi tali dan ditanam di dekat teras rumah Soekarno. Konon katanya, katrol tiang bendera dibuat dari gelas bekas sahur Muhammad Hatta. Seperti diketahui, 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan bulan Ramadan yang artinya sebagian besar peserta proklamasi sedang berpuasa. Sayangnya, Insinyur Soekarno sebagai pembaca naskah proklamasi tidak bisa ikut berpuasa. Pada pukul 8 pagi, waktu Indonesia Barat, ia didiagnosa mengalami gejala malaria tertian. Dokter pribadi Soekarno pun datang dan memberikannya obat untuk menurunkan panas tubuh Bung Karno. 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, Soekarno masih tertidur pulas di kamarnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Soekarno lalu bangun pukul 9 pagi dan tepat pukul 10 pagi, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah tulisan tangan Bung Karno yang didikte oleh Muhammad Hatta ternyata tidak disimpan oleh pemerintah Indonesia. Setelah rapat penyusunan teks proklamasi selesai dan sudah ditandatangani Muhammad Hatta, kemudian Bung Karno memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya. Naskah itu selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tong sampah karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun, berkat seorang wartawan bernama BM Diah yang menemukan naskah asli di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda, naskah asli tersebut berhasil disimpan dengan aman dan diberikan kepada Presiden Soeharto setelah menyimpan naskah tersebut selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena hal tersebut menandakan awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Banyak yang mengira suara Soekarno pada rekaman ketika pembacaan naskah proklamasi adalah suara asli Soekarno yang sudah disebarluaskan. Namun siapa sangka, jika suara rekaman Soekarno yang kita dengar selama ini bukanlah suara asli yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, melainkan rekaman ulang Soekarno sekitar tahun 1950 atau sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan.
Jika bukan karena Yusuf Ronodipuro yang merupakan pendiri RRI yang meminta Presiden Soekarno kembali merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, mungkin sekarang kita tidak bisa mendengar suara Soekarno saat membacakan naskah proklamasi. Karena menurutnya, pembacaan naskah proklamasi hanya berlaku satu kali dan tidak bisa diulang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain bendera sangsaka merah putih yang digunakan untuk upacara proklamasi kemerdekaan yang saat itu dijahit oleh Fatmawati, istri Insinyur Soekarno, ternyata terbuat dari bahan-bahan sederhana. Siapa sangka, jika sangsaka merah putih yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan berasal dari kain merah yang ia beli dari penjual soto. Dan untuk warna putihnya, ia menggunakan kain spray dari dalam lemarinya. Dengan begitu, Fatmawati pun berhasil menjahit bendera merah putih pertama yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Setelah ditetapkan sebagai Presiden, perintah pertama Soekarno ternyata bukanlah membentuk kabinet, mempersiapkan rapat, ataupun menetapkan kebijakan penting lainnya. Perintah pertamanya ternyata adalah memesan 50 tusuk sate ayam. Hal itu terjadi pada saat perjalanan pulang dalam keadaan lelah usai sidang PPKI pertama. Di jalan, Presiden Soekarno melihat pedagang sate yang lewat. Tanpa pikir panjang, ia langsung memerintahkan tukang sate itu untuk membuatkan 50 tusuk sate untuknya sebagai bentuk perayaan pengangkatannya pada hari itu. Tanpa sungkan, Presiden Soekarno menyantap sate pesanannya di situ juga, berjongkok di dekat got dan tempat sampah sebagaimana orang kebanyakan. Rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat menyusun naskah proklamasi lantaran memiliki hak imunitas dari pemeriksaan tentara Jepang. Setelah selesai ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 3 pagi pada 17 Agustus 1945, Bung Karno mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diproklamirkan hari itu juga pada 17 Agustus atau 10 Ramadan. Sebelum pulang, Bung Hatta, Bung Karno, serta seluruh peserta rapat yang menjalankan ibadah puasa menyempatkan diri untuk sahur di rumah Laksamana Maeda. Lauk sahur Bung Karno dan Bung Hatta saat itu sangatlah sederhana, yakni roti, telur, dan ikan sarden. Sahur kala itu tentunya menjadi momen bersejarah lantaran merupakan bagian dari detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itulah tadi beberapa kejadian unik di balik kemerdekaan Indonesia yang belum banyak diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan semoga informasi yang kami berikan bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Indonesia. Mari bangun channel Kronik Rans ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.